فصل مبتلات التيمم ثلاثة ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم لفقده. Faslun fasal mubtilatut tayammumi thalathatun, hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada tiga. Yang pertama ma'abtalal wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum jika tayamumnya karena wudu. Waridatu yang kedua adalah murtad waliyadzubillah. Yang ketiga adalah tawahhumul ma' in tayammama li fadhihi. Ada keraguan akan kayaknya ada air seperti itu. Untuk penjelasannya, jadi yang pertama adalah tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan wudu. 4 hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum jika tayamumnya karena raful hadas al-asghar, karena mengangkat hadas yang kecil. Akan tetapi kalau tayamumnya itu karena untuk raful janabah, karena hadas besar, maka hal-hal yang membatalkan wudu ini tidak membatalkannya. Kemudian yang kedua adalah murtad, baik itu murtad dengan perkataan, perbuatan ataupun dengan keyakinan. Baik hal tersebut dari anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil tayamum, lantas dia itu mengucapkan hal-hal yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam, maka dalam hal ini tayamumnya menjadi batal. Yang ketiga adalah ragu akan adanya air. Jika tayamumnya karena tidak menemukan air, kalau dia itu belum sholat, setelah tayamum dia itu ada keraguan gitu, kayaknya ada tanda-tanda air ini bakal datang, atau yakin adanya air, maka dalam hal ini tayamumnya batal, wajib menggunakan air tersebut jika sudah mendapatkannya. Akan tetapi kalau dia itu, ini kalau belum sholat ya, terus kalau di dalam sholat bagaimana? Kalau dia itu hanya sekedar ragu, tidak yakin adanya air, maka di sini sholatnya dilanjutkan. Akan tetapi kalau ketika dia sholat, lantas dia itu menyangka, bukan ragu ya, tapi di atas keraguan ada sedikit tanda-tanda, atau dia itu yakin akan adanya air, baik itu dengan melihatnya, maka dalam hal ini dilihat dahulu. Kalau sholat yang ia lakukan masih wajib diqodho, contohnya dia itu sholat di tempat yang biasanya ada air di situ, maka sholatnya adalah batal, begitu juga tayamumnya. Kemudian yang kedua, jika dia sholatnya itu di tempat yang biasanya tidak ada air, atau ada dan tidak adanya itu sama, maka dalam hal ini sholatnya tidak batal dan tayamumnya juga tidak batal, kecuali setelah selesai sholat. Akan tetapi dalam keadaan yang kedua ini, dia dianjurkan untuk membatalkan sholatnya, biar sholatnya dilakukan dengan menggunakan wudu. Sebagaimana tayamumnya orang yang hidup, orang yang meninggal ketika dia ingin dimandikan tapi tidak menemukan air, maka dia ditayamumi. Nah, setelah ditayamumi dan dikafani, maka setelah itu dia disolati. Lantas bagaimana kalau belum disolati, kemudian orang-orang menemukan air, maka tayamumnya batal dan dia wajib dimandikan. Kalau menemukan airnya setelah sholat atau ketika sholat, maka di sini sama dengan penjelasan sebelumnya. Kalau berada di tempat yang biasanya ada air, maka dia wajib dimandikan dan disolati ulang meskipun sudah dikafani dan selama belum dikuburkan. Kalau sudah dikuburkan ya sudah. Jadi seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab.